Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan yang sudah dibaca pagi kemarin, yaitu surat Al-Isra pada ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddahu. Dan janganlah kamu mendekati harta yatim kecuali dengan cara yang baik, illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah, sampai mencapai kedewasaan. Wa ufu bil ahdi, dan sempurnakanlah janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Wa auful kaila, sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan anak timbangan yang benar. Zalika khairun, itulah yang lebih baik. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibat atau hasil. Lanjutan dari larangan, suruh dan larangan Allah SWT dalam deretan ayat ini, setelah melarang perzinaan, yaitu wujudnya manusia, lahirnya manusia dengan tidak sah. Kemudian larangan membunuh, yaitu mengakhiri kehidupan manusia juga dengan tidak sah. Maka di sini dilarang mendekati harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Nah, mendekati anak yatim, mendekati harta anak yatim, ini sama dengan wala taqrabuz zina. Mengambil dan memakannya itu intinya, esensinya. Yang dilarang sini mendekati. Jadi yang esensinya lebih dilarang, ya, karena diibaratkan atau diredaksikan dengan wala taqrabu. Jangan mendekati harta yatim. Ya. Harta yatim ini ada 3 macam. Pertama, harta yatim sendiri, yaitu harta yang dimiliki oleh yatim itu dari warisannya. Apabila orang tuanya meninggal dan dia masih kecil, belum bisa mengelola hartanya sendiri, maka dikelola oleh walinya atau kafilul yatim. Nanti yang mengelola biasanya dari kerabatnya. Nah, ini konteks ayat. Kemudian harta yatim dari tabarruat, dari infak kaum muslimin. Jadi bukan dari harta milik
asli daripada anak yatim itu, tapi bersumber dari infak kaum muslimin atau tabarruat, sumbangan. Ya, ini terbagi dua. Yang pertama yang dikelola oleh sebuah yayasan atau organisasi. Yang kedua yang dikelola oleh masyarakat, masjid. Ya. Nah, hukumnya sama. Jadi tidak boleh. Nah, bedanya harta yang hasil dari infak dari kaum muslimin itu bukan hak pribadi yatim itu. Tapi apabila diserahkan kepada yatim itu sudah menjadi harta anak yatim, harta pribadinya. Beda dengan harta yang asli milik dari anak yatim sendiri, itu yang dari harta warisannya. Nah, tetapi bagi yang mengurus, apakah itu yayasan atau organisasi, sama, tidak boleh mendekatinya, tidak boleh digunakan pada hal-hal yang lain. Yayasan ataupun masyarakat ataupun masjid itu adalah penyalur, itu lembaga penyalur santunan kepada anak yatim. Dan tidak boleh dan itu wajib disalurkan kepada anak yatim, tidak boleh digunakan kepada yang lain. Nah, tetapi bagi yang mengelola, bagi yang baik yang kafil atau yang wali yatim yang mengelola harta anak yatim itu, harta aslinya maupun harta dari infak dari kaum muslimin, itu mesti mempunyai akun yang jelas. Ya. Jadi jelas yang mana harta yatim itu, yang mana harta kita. Misalnya seseorang memelihara anak yatim dengan hartanya yang ditinggalkan oleh orang tuanya, maka itu harus dipilah betul yang harta anak yatim ini dan harta yang kita, supaya jangan keliru. Jadi dalam mengelola harta yatim ini jelas akunnya sendiri dan harta kita akunnya sendiri. Sebab itu dilarang. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Ya. Itu supaya apabila mereka dewasa, serahkanlah harta mereka itu. Nah, jangan campur, nanti karena tidak jelas akunnya, yang baik-baik ditahan, yang sudah yang buruk-buruk, yang tidak berharga, kasih anak yatim. Itu wala tatabaddalul khabitha bit thayyib. Kemudian juga jangan dicampur baur sehingga tidak jelas mana yang kita makan. Karena kalau pengelola ini kaya, falyasta'fif, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau dia kaya, tahan diri. Tidak usahlah diambil dari harta yatim itu. Demikian juga bagi pengelola. Misalnya ya, panti yatim, itu banyak tabaruat, misalnya infak dari kaum muslimin. Harta itu adalah harta yang diperuntukkan untuk anak yatim. Maka kalau pengelolanya itu kaya, tidak usahlah ngambil honor dari harta anak yatim itu. Tapi kalau dia wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, boleh diambil sekedar untuk seperti upah pengelola untuk makan saja. Jadi tidak boleh berlebihan. Falyakul bil ma'ruf. Dia boleh memakannya.
yang memang pekerjaannya di situ dan ada pendapatan lain, maka dia boleh memakan sebahagian dari harta infak kaum muslimin itu. Dikiaskan kepada kafil itu tadi. Orang mengelola harta anak yatim yang harta asli dari warisannya itu, kalau dia miskin, ya, boleh dia mengambilnya untuk makan. Falyakul bil ma'ruf. Itu maksudnya itu. Ada demikian juga yang di masjid-masjid, kan itu ada kotak miskin khusus. Nah itu akunnya juga harus jelas. Jadi tidak boleh digunakan untuk yang lain-lain, karena niat orang berinfak untuk anak yatim maka disalurkan kepada anak yatim. Itu pengelolaan yang baik. Illa billati hiya ahsan. Misalnya kalau pengelola yang baik itu, pertama mengelola harta yatim dengan baik. Pertama sesuai dengan hukum syariat. Tidak ada boleh di situ yang melanggar perintah atau melanggar larangan dari Allah SWT. Yang kedua, mengelolanya, menumbuhkan harta itu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jadi boleh dikembangkan harta itu, ya, oleh bukan hanya sekedar menjaga, tapi boleh mentasmirkannya, bukan membungakannya, tapi mengembangkan harta itu, apakah dalam perdagangan atau sewa menyewa atau hal-hal yang lain yang manfaatnya bisa menambah atau memperbanyak harta itu boleh. Nanti bedanya dengan harta infak kaum muslimin itu, ketika yatim ini sudah dewasa, maka wajib harta itu diserahkan kepada anak yatim. Tapi yang infak tidak. Kalau sudah anaknya dewasa, ya dihentikan bantuan atau santunannya kepadanya. Dan itu oleh pengurus itu diteruskan kepada yatim yang lain. Ya, itu bedanya. Harta yang pada hakikatnya itu adalah infak kaum muslimin, itu yang diperuntukkan pada anak yatim, dengan harta yang milik anak yatim sendiri. Ya. Jadi hatta yablugha asyuddah, sampai mencapai asyuddah, kedewasaannya. Jadi dewasa akalnya, dewasa jasadnya, pemikirannya, dan juga mentalnya untuk mengelola hartanya, maka baru harta itu diserahkan kepada anak yatim. Harta mereka itu. Jadi wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Sambungnya apa? Fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya. Jadi kalau sudah sampai dewasa, serahkan harta yatim itu kepada mereka. Itu kandungan yang pertama tentang harta yatim. Yang kedua, dalam ayat ini juga wa'aufu bil ahdi. Tepatilah janji. Janji pada umumnya. Janji itu ada dua. Ada janji yang formal yang biasa disebut dengan akad. Ada janji yang tidak formal, ya janji kita biasa-biasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau bahasa kami, appointment. Membuat janji. Itu
apa namanya, sama. Karena ayat ini umum, aufu bil ahdi, baik janji yang formal ataupun yang tidak. Jadi ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, yaitu akad-akad, semacam berbagai macam akad dilakukan oleh manusia ya. Yang juga diperkuat dengan sumpah. Apalagi itu. Tapi akad, ya akad jual beli, akad perdagangan, akad pekerjaan atau kontrak, akad termasuk akad pernikahan. Nah itu juga termasuk akad pernikahan itu perjanjian untuk hidup berpasangan yang diikat dengan ikat ijab dan kabul. Itu akadnya. Janji juga diiringi oleh apa namanya itu, apa itu janji itu yang dibacakan itu, sirat ta'liq, itu janji itu. Nah, jadi akad pernikahan itu banyak macam janjinya itu. Akad hubungan pernikahannya dan akad sirat ta'liq itu yang mesti ditepati. Cuma ada yang kurang di situ ya, bagi ibu-ibu. Jadi kalau suami tidak memberikan nafkah sekian lamanya, atau meninggalkan suami sekian lamanya dan suami tidak ridha dan istri tidak ridha, lalu mengadukan halnya kepada hakim dan pengaduannya terima, maka jatuhlah talaknya satu. Ada yang kurang itu. Satunya harus kalau aku kawin lagi, tidak disebutkan di situ. Iya. Iya. Tidak disebutkan di situ rupanya. Itu pandai ni Pak Nasir jika menyusunnya. Ya, itu berbagai macam akad dan janji, yaitu diperintahkan oleh Allah SWT untuk ditepati. Karena itu termasuk jadwal itu pada hakikatnya janji. Karena disitulah nampak kepribadian orang itu, kedisiplinan orang itu. Ya, jadi manusia yang disiplin itu akan berguna bagi dirinya, karena Allah menyuruh disiplin itu. Yaitu dengan menepati janji. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu akan ditanyai atau diminta pertanggungjawabannya. Kemudian juga sambungan ayat tentang sukatan dan timbangan. Ini sudah banyak kita bicarakan. Wa uful kaila, sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan sempurnakanlah timbangan dengan anak timbangan yang benar, yang lurus, ya, al-qistos al-mustaqim. Kalau dulu timbangan itu dacing, seperti dacing, itu namanya al-qistos. Jadi menimbang emas itu dengan dacing itu, dengan berat yang sama. Jadi ukuran berat 1 gram, 5 gram dan seterusnya, itu dengan jarum tepat di tengahnya, itu adalah al-mustaqim. Tidak boleh condong ke yang ringan. Nah, kalau condong ke yang berat, ya bolehlah kalau mau sedekah. Tapi yang intinya adalah tidak mencurangi, wala tabkhas wala tabkhasun nasa asya'ahum.
jangan mencurangi. Wazinul wazinul bil qistal mustaqim ya. Wala tabkhas tabkhasun nasa asya'ahum. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Itu nasihat Syuaib kepada umatnya. Jadi jangan baik menyukat ataupun menimbang, tidak boleh membuat orang rugi. Nah, ini terutama bagi yang bekerja atau yang berprofesi timbang menimbang atau sukat menyukat, terutama dalam perdagangan. Dan itu hal yang baik, itulah yang disyariatkan. Zalika khairun, itulah yang lebih baik, itulah yang disyariatkan, itulah yang diperintah dan dilarang oleh Allah SWT. Wa ahsanu ta'wila, dan sebaik-baik akibat, sebaik-baik akhir nanti, ending. Ta'wilu sebaik-baik ending gitu. Itu artinya dikenang di akhirat, mendapat pahala di dunia ini kita tidak merugikan orang. Jadi pesan-pesan ayat ini ya tinggal kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.